Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki pekan penata layanan hari yang ke-6. Yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berkata demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak bulan 3 tahun 2020, ketika pandemi ini dimulai, pemerintah kemudian memberikan kita sebuah cara hidup yang baru. Pemberlakuan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terlebih-lebih, kini membasuh tangan, mencuci tangan menjadi sebuah aturan wajib yang dilakukan di mana-mana. Sesering mungkin kita harus mencuci tangan untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dahulu kala membasuh tangan sudah biasa dilakukan, karena itu adalah aturan hidup dan ibadah. Cuci tangan pada saat itu bukan soal bersih atau higienis, tetapi menjadi ritual keagamaan untuk menyucikan diri. Tidak mencuci tangan berarti najis. Seperti ketika kalau orang mau berdoa, ia harus mencuci anggota badannya supaya bersih. Karena kebersihan dan kesucian dituntut bagi orang yang beribadah kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Talmud Yahudi bahkan dikatakan orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan disamakan dengan orang yang berzina dengan pelacur. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi Yahudi, pembasuhan tangan tidak sekedar untuk kesehatan, tetapi sudah menjadi ritual aturan yang mengikat perilaku orang. Orang-orang Farisi kemudian mempersoalkan kepada Yesus. Mereka mempertanyakan murid-muridnya yang melangkahi tradisi orang-orang Yahudi dengan tidak mencuci tangan mereka sebelum makan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang diada-adakan, tapi pertanyaan ini ada karena orang Farisi dan ahli Taurat heran ketika ia menyaksikan bagaimana murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh sampai ke siku,
Di mata mereka, murid Yesus meremehkan adat Yahudi. Dan ini bukan persoalan yang biasa. Ini adalah pelanggaran yang serius. Tapi kita bisa lihat bahwa Yesus juga tidak menyepelekan pertanyaan mereka. Yesus juga serius dalam menghadapi dan menanggapi pertanyaan itu. Yesus kemudian mencoba melihat pola sikap dan cara berpikir dari kebanyakan orang Yahudi yang pada saat itu lebih suka memperhatikan hal-hal yang kecil secara terperinci daripada memperhatikan apa pemahaman ataupun alasan di balik pelaksanaan suatu kegiatan atau ritual itu. Tentu, cuci tangan sebelum makan merupakan hal yang baik. Tetapi ketika hal itu menjadi dasar untuk menilai iman seseorang, maka persoalan itu menjadi persoalan yang lain. Dengan tegas, Yesus menjawab pada saat itu, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegaskan pada saat itu bahwa adat istiadat merupakan hal yang penting. Tidak ada yang salah dengan adat. Tetapi ketika adat malah membuat manusia tidak manusiawi lagi, dan manusia harus lebih berpegang kepada perintah Allah. Pada titik ini, Yesus hendak mengedepankan bahwa perintah Allah harus lebih ditaati. Bagaimanapun, manusia adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Ketika ada adat budaya yang justru melanggar perintah Allah, maka budaya semacam itu harus direformasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat itu Yesus juga kemudian memperlihatkan apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu, ketika mereka lebih mengedepankan adat istiadat tanpa punya pemahaman dan pengertian, dan apa yang mereka lakukan justru melupakan kasih, justru melanggar hukum-hukum Taurat, justru melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Yesus kemudian mengungkapkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, yaitu ketika mereka kemudian tidak memberikan kewajibannya kepada orang tuanya yang menjadi simbol penghormatan kepada bapaknya dan ibunya, karena persembahan sudah diberikan kepada Allah. Mereka memiliki pandangan bahwa ketika mereka sudah bersembah, ketika mereka sudah menyembah Allah, memberikan persembahan, maka tidak ada lagi beban bagi mereka untuk menghormati orang tuanya, sehingga untuk membantu memberikan pemeliharaannya, mereka tidak punya lagi kewajiban kepada bapaknya atau ibunya. Oleh sebab itu, di situ Yesus memperlihatkan jelas-jelas bahwa mereka tidak lagi menghormati ayahnya dan ibunya, dan justru mengutuki ayahnya dan ibunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu tepatlah jikalau Yesus menyebut mereka orang munafik, karena Matius 7 ayat 5 juga pernah berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada saat ini, mau tidak mau, kita menghadapi kehidupan yang baru. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang menjadi norma baru dalam kehidupan kita. Kita berharap dapat hidup normal lagi, meskipun pasti tidak akan pernah ada kata normal, karena rasanya pasti tidak akan sama sebelum virus ini muncul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa berkreasi dan berinovasi, kita harus merespon, menerima dengan baik apa yang menjadi kenyataan hidup kita saat ini, yaitu kehidupan dengan adaptasi baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, secara sederhana, ketika adat istiadat ada untuk mengatur supaya terciptanya keadaan untuk memberikan kehidupan bagi komunitas yang menjalankannya. Oleh sebab itu, tidak ada tujuan dari adat istiadat untuk meniadakan kehidupan. Oleh sebab itu, ketika di masa kita beradaptasi kebiasaan baru karena pandemi ini, kita pun memiliki tujuan. Maka mau tidak mau, kehidupan kita dalam beradat dan beristiadat juga mengalami perubahan, menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Adat kita tidak kaku, melainkan dinamis, karena sudah dianut turun-temurun sejak dahulu dan seringkali ada perubahan. Kita menyadari bahwa adat istiadat adalah anugerah Allah. Nilai-nilai yang ada di dalamnya perlu juga diuji, karena belum tentu sejalan dengan perintah-perintah Allah. Ketika ada yang kurang tepat, kita harus memperbaharuinya. Ada penerimaan dan pengakuan akan adat, sehingga kita menghargai karya Allah yang sanggup bekerja dalam diri nenek moyang kita. Kita menghargai akan karya Allah yang bekerja dalam kehidupan nenek moyang kita dahulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita merenungkan pada saat ini, apakah adat istiadat kita saat ini kita pakai untuk memuji dan mempermuliakan Allah? Apakah terdapat adat istiadat yang bertentangan dengan firman Allah pada saat ini sehingga cenderung ke penyembahan berhala? Dan apakah adat kita saat ini menekankan karakter kasih dan kemanusiaan atau tidak? Dan apakah adat saat ini yang kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini? Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita bisa sama-sama melakukan kebiasaan baru. Kalau dahulu ada bersalaman, tanda kita hormat, tanda kita ramah, tanda kita menghargai. Kini ada salam sehat menjadi sebuah solusi bagi kita bersama-sama untuk menjaga diri dan menjaga teman kita. Dan ketika yang memiliki hajatan, yang memiliki pesta, dan ketika yang mengadakan pesta juga harus mengerti bagaimana menerima tamu undangan, tidak lagi disambut dengan jabat tangan, melainkan sama-sama bersalam sehat. Saat ini kita tidak lagi menganggap sebuah pesta itu baik adanya dengan ukuran ramai atau tidak orang yang hadir. Ketika hari ini di tengah-tengah COVID-19, kita bisa melihat bahwa namun saat ini kita harus betul-betul menjaga protokol kesehatan sehingga tidak ada klaster baru karena pesta-pesta di sana dan di sini yang kita adakan atau kita hadiri. Kalau dulu kita bisa duduk berdekatan, kalau saat ini kita bisa sama-sama hadir
secara fisik dengan menjaga diri, dengan memakai alat-alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, face shield, hal-hal yang bisa memperindah kita saat ini. Dulu kita bisa memberikan tanda dukungan kita kepada pasangan pengantin baru untuk memulai kehidupan baru mereka dengan memberikan sejumlah uang ke tangannya. Saat ini kita bisa langsung menaruhnya ke tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh boleh memahami bagaimana adat istiadat kita, sungguh-sungguh boleh menjaga diri kita, menerangi hati kita melalui renungan kita hari ini, menata adat kita. Kita sungguh-sungguh boleh memahami bahwa adat istiadat juga tetap diterangi dengan firman Tuhan dan boleh membawa dan menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.